Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217051059. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas, yaitu tugas pemrograman berorientasi objek, yakni tentang abstrak class dan inheritance. Nah, di sini tugasnya adalah cari studi kasus yang menerapkan konsep inheritance, kemudian mengimplementasikan ke dalam program Java. Selanjutnya, lanjutkan studi kasus yang Anda buat agar dapat mengimplementasikan konsep abstrak class dan interface. Nah, di sini saya sudah membuat studi kasusnya dan juga metodenya abstrak dan inheritance dan interface. Ya, ini tentang bentuk geometri studi case-nya. Nah, bentuk geometri ini adalah superclass, di mana bentuk geometri adalah kelas abstrak yang menyediakan kerangka dasar untuk semua bentuk geometri dan memiliki atribut nama yang bertipe protected atau terlindungi, di mana memiliki konstruktor juga untuk menginisialisasi string nama. Atribut nama yang di atas diinisialisasi dengan public bentuk geometri string nama dengan konstruktor public bentuk geometri. Selanjutnya adalah memiliki dua metode abstrak, yaitu hitung luas dan hitung keliling bertipe data double. Selanjutnya adalah metode konkret atau fungsi tampilkan info yang berisi sistem out nama bentuk geometri plus nama, memanggil nama yang dari konstruktor untuk menginisialisasi nama. Selanjutnya ada subkelas persegi. Nah, subkelas persegi ini memiliki atribut khusus, yaitu double sisi. Nah, atribut khusus ini menyimpan panjang sisi persegi. Selanjutnya adalah konstruktor public persegi untuk memanggil string nama dan double sisi string nama dari bentuk geometri dan double sisi dari atribut persegi itu sendiri. Selanjutnya super nama untuk memanggil nama dari bentuk geometri, lalu di sisi sama dengan sisi. Selanjutnya adalah override public double hitung luas, yaitu return sisi kali sisi. Nah, mengimplementasikan metode hitung luas dengan return sisi kali sisi atau rumus sisi kali sisi untuk luas persegi. Selanjutnya implementasi hitung keliling, di mana rumus persegi kelilingnya adalah 4 kali sisi. Selanjutnya ada subkelas lingkaran. Nah, subkelas lingkaran ini mempunyai atribut eksklusif juga, yaitu private double jari-jari. Nah, di sini ada konstruktor untuk memanggil nama dan jari-jari, di mana public lingkaran string nama, double jari-jari, dan seterusnya. Selanjutnya ada rumus hitung luas. Nah, hitung luas jari-jari adalah pi kali r kuadrat. Nah, itu kalau di matematika. Kalau di codingan jadinya math.p kali jari-jari kali jari-jari. Math.p ini kayaknya tipe data langsung dari Java-nya, formatnya. Terus itu jari-jari diambil dari sini, variabel jari-jari, atribut jari-jari dari kelas lingkaran. Selanjutnya ada public double hitung keliling, yaitu keliling lingkaran adalah 2pi kali r, 2 kali pi kali r. Nah, kalau di implementasi dalam coding, yaitu 2 kali matpi kali jari-jari. Nah, matpi sama kayak tadi, tipe data format dari Java, jari-jari diambil dari atribut kelas lingkaran. Selanjutnya adalah ada kelas segitiga, di mana kelas segitiga mempunyai 5 atribut tambahan, yaitu alas, tinggi, sisi A, sisi B, dan sisi C, dan semuanya bertipe data double. Nah, di sini ada konstruktor juga untuk memanggil atribut yang di atas mempunyai kelas segitiga dan memanggil string nama yang diambil dari bentuk geometri superkelasnya. Nah, di sini ada public segitiga, string nama, double alas, double tinggi, double sisi A, double sisi B, double sisi C, super nama, dis alas, dan seterusnya untuk memanggil semua atribut yang dimiliki kelas segitiga dan juga kelas bentuk geometri. Selanjutnya adalah implementasi rumus hitung luas. Implementasi metode hitung luas, yaitu hitung luasnya yaitu luas segitiga sendiri, yaitu alas kali tinggi bagi 2, atau bisa juga
setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya diimplementasikan pakai 0,5. Kalau pakai 1/2 nggak bisa, ini codingan bukan matematika. Selanjutnya ada rumus hitung keliling persegi, yaitu sisi A kali sisi B, sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Selanjutnya ada interface displayable. Nah, interface displayable ini adalah interface yang mendefinisikan suatu metode, yaitu display. Ini nih metode display, fungsi display. Nah, interface ini digunakan untuk objek yang dapat ditampilkan. Nah, public interface displayable ini dipakai untuk nanti di kelas bentuk 3D, bentuk 3D. Nah, bentuk 3D ini adalah kelas abstrak yang memperluas bentuk geometri dan mengimplementasikan displayable, interface displayable, di mana memiliki konstruktor untuk menginisialisasi atribut nama dan kelas bentuk geometri. Nah, ini konstruktornya untuk menginisialisasi string nama, atribut nama dari superclass bentuk geometri, dan juga memiliki metode abstrak hitung volume yang harus diimplementasikan oleh subclassnya. Nah, subclass dari bentuk 3D ini saya buat, yaitu kubus, kelas kubus. Nah, kelas kubus menggunakan bentuk 3D, extend bentuk 3D, di mana memiliki atribut eksklusif juga, yaitu private double CC. Nah, memiliki konstruktor untuk memanggil nama double CC dan double CC, atribut dari superclass bentuk geometri dan juga atribut dari kubus itu sendiri. Selanjutnya ada public double hitung luas, yaitu metode hitung luas dari bentuk geometri, di mana luas kubus yaitu 6 kali sisi kali sisi. Selanjutnya adalah metode hitung keliling, diambil dari bentuk geometri juga superclassnya, di mana rumus hitung keliling adalah 12 kali sisi. Selanjutnya public double hitung volume, diambil dari bentuk 3D yang terhubung dengan superclass bentuk geometri. Hitung volume yaitu volume dari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya adalah metode display. Nah, metode display ini diambil dari displayable, void display. Nah, karena di bentuk 3D sudah dideklarasi bentuk 3D extend bentuk geometri implements displayable, berarti sudah termasuk ya, sudah include ke bentuk 3D. Nah, jadinya void display ini diisi dengan print, menampilkan informasi kubus, luas, keliling, dan volume kubus. Nah, di sini ada kelas mainnya atau kelas utamanya, di mana kelas utamanya berisi data, berisi kode untuk mengisi para kelas tersebut yang sudah dideklarasi, di mana contohnya bentuk geometri yaitu memanggil bentuk geometri kelas, lalu memanggil subkelasnya yaitu persegi. New persegi diisi dengan persegi sisinya 5. Untuk seterusnya sama, memanggil kelas bentuk geometri, memanggil subkelasnya lingkaran, diisi dengan lingkaran dan juga sisinya 3, dan seterusnya. Selanjutnya akan print menghasilkan output informasi bentuk 2D. Selanjutnya persegi dot tampilkan info. Nah, tampilkan info ini diambil dari bentuk geometri, tampilkan info dengan nama bentuk geometrinya. Karena persegi, lingkaran, dan juga segitiga adalah bagian dari superclass bentuk geometri, dan seterusnya. Selanjutnya untuk bentuk 3D kubus, new kubus memanggil bentuk 3D, kelas bentuk 3D, memanggil subkelasnya kubus, yaitu mengisi subkelasnya dengan kubus dan juga sisinya 4. Dan kubus.display memanggil interface displayable, displayable kubus sama dengan new kubus, diisi kubus dengan sisi 4. Lalu displayable kubus.display dan menghasilkan sebagai berikut. Dan inilah hasil output dari informasi bentuk 2D dan bentuk 3D. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.